Ya, pada malam Sabat ini saya akan membawakan firman tentang menjadi teladan bagi dalam Yeshua Mashiach. Bagaimana kita merespon segala sesuatu dalam kehidupan kita, maupun itu ada cobaan atau ada sesuatu yang membuat kita merasa gagal. Itu mari kita melihatnya dalam apa yang dilakukan oleh Yeshua Mashiach. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 1. Pertama kita baca ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 1 sampai 4. Perempuan yang berzina. Tetapi Yeshua pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Elohim. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yeshua, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, di sini kita bisa lihat di ayat yang pertama, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Elohim dan seluruh rakyat datang kepadanya dan mengajar mereka. Jadi saya percaya pada saat ini Yeshua sedang mengajarkan firman-Nya, nilai-nilai firman-Nya, mereka sedang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita Yeshua. Amin. Dan di sini tetapi ada yang aneh di sini, tiba-tiba ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di sini kita lihat bahwa orang-orang sedang belajar, sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang mendengarkan kebenaran-kebenarannya. Tetapi di sini ada ahli Taurat yang datang, dia tidak untuk belajar gitu. Dia selama ini dia kan tidak di sini kan dikatakan. Jadi dia kemana lah dia? Dia sibuk mencari kesalahan Yeshua, mencari kesalahan dalam nanti firman-Nya akan dikatakan ya. Jadi di sini kita lihat ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu dia tidak suka kepada Yeshua dan dia ingin mencoba Yeshua. Dan di sini kita melihat mereka ingin untuk mencoba Yeshua dengan membawa perempuan yang kedapatan berzina. Oke. Jadi di sinilah kita lihat kalau kita tidak cinta dan haus akan firman dan kita tidak mengizinkan firman itu menuntun pada kebenaran, maka ego yang akan menuntun kita. Jadi di sini kita lihat ahli Taurat ini merasa dia sudah paling benar dan dia ingin mencobai Yeshua dan dia bagaimana? Dia tidak selalu mencari kesalahan-kesalahan orang. Dan di sini kita lihat bahwa perempuan ini dibawa ke situ ketika sedang Yeshua mengajar dan dia ditaruh di tengah-tengah itu, dia dibuat seperti orang yang paling berdosa di situ, dia ditonton oleh orang-orang banyak. Dan saya yakin di situ ahli Taurat di situ pasti berharap Yeshua melakukan kesalahan. Lalu mari kita lanjut ayat ke-5 dan ke-6. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tapi Yeshua membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Ya, kita lihat di sini apa yang Yeshua lakukan. Ia tidak overreact, dia tidak langsung kamu salah atau bagaimana ya. Tapi dia membungkuk dan menulis dengan jarinya, dengan telunjuknya. Dan di sini kita bisa lihat betapa luar biasanya Tuhan kita, bahwa dia menggunakan telunjuknya bukan untuk menghakimi, bukan untuk melepaskan maut terhadap orang yang berdosa itu, tapi dia melakukan sesuatu yang orang tidak berpikir, bukan orang biasa pikir ya, kayak apakah dia akan melakukan kesalahan, akan memarah-marahi orang yang berbuat zina ini. Jadi mari kita renungkan ya, telunjuk kita ini, apakah kita selama perjalanan iman kita dengan Tuhan, apakah telunjuk kita ini biasanya mengatakan kesalahan orang, menghakimi orang, atau telunjuk yang sama ini kita gunakan untuk melepaskan kemurahan Tuhan, melepaskan
kasih karunia kepada orang-orang lain. Jadi di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa, dia melakukan hal yang tidak orang pikirkan. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yosua seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yosua bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Kata Yosua, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, luar biasa di sini ya. Tuhan merespon, ya kita tahu mungkin bagaimana perasaan perempuan ini. Dia merasa dipermalukan, dia merasa gagal sebagai manusia, sebagai seorang perempuan dipermalukan di depan orang banyak, mau dilempari dengan batu. Tapi kita lihat Yosua menggunakan hikmatnya, pengertiannya kepada perempuan ini. Dan kita tahu bahwa kita biasanya seringkali cepat menuduh orang, cepat menjudge orang, menjustifikasi, cepat memikirkan bahwa kamu ini salah. Ketika orang melakukan kegagalan, ya kita semua punya ruang kegagalan dalam hidup kita ya. Jadi di sini Yosua dengan responnya yang sangat luar biasa, dia tidak mempermalukan wanita itu, dan dia sangat prihatin, dan dia mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dia memberikan kesempatan lagi kepada perempuan itu ya. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan mensikapi suatu kesalahan orang, dan ketika kita melakukan itu, pada momen itu, disitulah kita menentukan kita menjadi representatif terhadap Tuhan. Jadi dengan demikian kiranya kita tidak cepat dalam bertindak yang ceroboh dengan menghakimi orang lain, dan tidak gampang mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti hati orang lain. Demikianlah firman hari ini, saya serahkan kepada hambanya.